Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2020 Vieira baru buka suara ya tentang Balotelli. Vieira ngomong begini, mentalitas Balotelli tidak sesuai dengan olahraga tim seperti sepak bola. Saya ingin membawa etika dan kekompakan dalam skuad. Akan tetapi bagi saya sangat sulit untuk bekerja sama dengan pemain seperti dirinya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua punya berita-berita menarik dari liga terbaik di dunia, Liga Calcio Serie A. Tetapi sebelumnya gue ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu nih untuk kita semua, karena tim nasional Indonesia baru saja mengalahkan Arab Saudi 2-0. Gokil. Dengan kemenangan ini teman-teman, posisi Indonesia di papan klasemen ada di peringkat 3 ya. Tetapi jarak poin antara peringkat 2 sampai dengan peringkat 6 sangat amat ketat. Ini berarti akan ada 5 tim yang akan saling baku hantam ya, untuk menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk 4 partai tersisa teman-teman, tim nasional kita akan menghadapi Australia, ini away. Lalu kemudian Bahrain dan Cina, ini partai home ya keduanya. Dan kemudian partai terakhir melawan Jepang, ini partai away. Ini dari berbagai media yang gua baca, kalau mau lolos maka Indonesia seharusnya ya targetnya adalah bermain seri melawan Australia, lalu kemudian menang melawan Bahrain dan Cina. Nah, apabila di 3 pertandingan tersebut berjalan sesuai rencana ya, seri lalu kemudian menang dan menang, maka di partai terakhir melawan Jepang, partai yang sudah pasti sangat berat ya, kita tidak terbebani untuk mencuri poin. Akan tetapi teman-teman, gua justru melihatnya di partai terakhir kita melawan Jepang, kita punya peluang besar nih untuk mencuri poin. Karena di pertandingan tersebut Jepang sepertinya sudah dipastikan lolos ya ke Piala Dunia, sehingga rasa-rasanya di partai tersebut Jepang akan menggunakan pemain pelapis ya, bukan pemain-pemain utama mereka. Untuk teman-teman gimana nih? Apakah optimis tim nasional kita akan lolos ke Piala Dunia? Oke deh teman-teman, sekarang kita mulai saja cerewetin Serie A hari ini. Yang pertama, striker Juventus Vlahovic mengalami cedera teman-teman bersama tim nasional Serbia ya, ketika bermain di jeda internasional nih. Dan ini membuat Vlahovic harus absen di partai melawan Milan di akhir pekan ini. Wah, ini sungguh kehilangan yang sangat amat besar ya bagi Juventus. Kerugian yang sangat besar karena mereka kehilangan striker utama mereka. Dan bahkan rasanya bukan cuma striker utama nih, tetapi satu-satunya striker mereka saat ini. Karena pelapisnya Vlahovic, Milik, sampai saat ini juga belum sembuh dari cedera. Artinya Juventus akan menghadapi Milan ya, grande partita, tanpa memiliki penyerang tengah murni satupun. Ini ada apa ya teman-teman dengan Juve musim ini? Diterpa cedera bolak-balik, sepertinya mereka harus mandi kembang ya. Kabar terakhir mengenai kondisi Milik ini diberitakan oleh Corriere dello Sport. Mereka bilang begini, Milik telah menjalani serangkaian ujian dan dinilai menggembirakan. Dia diperkirakan akan segera kembali di 20 Desember nanti. Anjir, masih lama banget tapi dibilangnya menggembirakan teman-teman. Ini bertepatan dengan rangkaian pertandingan di periode Natal dan mengarah ke pembukaan bursa transfer di Januari nanti, yang mana Juventus akan mengincar pemain-pemain untuk memperkuat lini depan mereka. Ada 2 kalimat kunci ya teman-teman di berita tadi. Yang pertama adalah Milik baru sembuh di 20 Desember. Lalu kemudian yang kedua, Juventus di bursa transfer Januari nanti akan mengincar pemain depan ya, untuk memperkuat lini serang mereka. Nah, untuk musim ini sendiri teman-teman, Juventus sudah pasti kehilangan 2 pemain ya di lini belakang, yaitu Bremer dan Cabal. Dan tentu saja ini membuat Juventus selain harus membeli penyerang, mereka juga harus membeli pemain belakang di bursa transfer bulan Januari nanti. Ini ada berita dari Gazzetta dello Sport teman-teman. Mereka bilang begini, Milan Skriniar sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Juventus di musim dingin ini. Selain itu, Paris Saint-Germain juga tertarik pada Fagioli. Sudah ada kontak pertama dengan agen. Nilai Fagioli ditaksir minimal 25 juta euro. Fagioli bisa menjadi kunci dalam transfer Skriniar. Selain itu, Kolo Muani juga merupakan profil yang sedang dipantau oleh Giuntoli untuk memperkuat lini depan Juventus. Wah, ini sepertinya sedang ada hubungan yang sangat akrab ya antara Paris Saint-Germain dan Juventus.
Dari sisi Juve tertarik untuk merekrut Kolo Muani dan juga Skriniar, posisi pemain belakang dan pemain depan. Sedangkan dari Paris Saint-Germain tertarik pada Fagioli. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Juventus rela kehilangan Fagioli ya demi merekrut seorang Skriniar? Lalu kemudian selain itu, Gazzetta juga memberitakan bahwa Juventus tertarik Patrick Schick. Gazzetta bilang begini, Patrick Schick diincar untuk menjadi backup Vlahovic di bursa transfer bulan Januari nanti. Sang striker kini mendapatkan lebih sedikit kesempatan bermain dibandingkan dengan musim sebelumnya di Bayer Leverkusen. Patrick Schick dinilai memiliki kemampuan untuk menafsirkan berbagai peran di lini depan, ideal untuk Thiago Motta. Lalu kemudian Gazzetta juga bilang bahwa di lini belakang Juventus tidak hanya mengincar Skriniar, ada nama Antonio Silva, bek dari Benfica. Widih, gokil, banyak banget yang diincar oleh Juventus. Ini gara-gara badai cedera. Ya, kita lihat aja ya nanti ya, di bursa transfer musim dingin ini Juventus akan ngebeli siapa. Lalu kemudian yang berikutnya kita beralih ke Napoli, teman-teman. Kontrak bintang mereka, Varatellia, sebetulnya masih panjang nih. Baru akan berakhir di 2027 teman-teman, 3 tahun lagi. Akan tetapi saat ini Napoli sudah memutuskan ya untuk memberikan penawaran kontrak baru kepada Varatellia. Namun tidak akan ada negosiasi. Artinya apabila Varatellia menginginkan kontrak yang lebih besar, maka Napoli sama sekali tidak bisa menuruti ya. Dan bahkan Napoli akan memasukkan Varatellia ke dalam daftar jual di akhir musim panas nanti. Penawaran kontrak baru yang diajukan oleh Napoli sifatnya not negotiable, take it or leave it. Gazzetta bilang begini teman-teman, Napoli telah memutuskan bahwa tanpa adanya perpanjangan kontrak, maka Varatellia akan berakhir di bursa transfer musim panas. Saat ini negosiasi berjalan rumit dan ada kesenjangan yang sangat tinggi antara penawaran dan permintaan dari agen pemain, dan Napoli tidak berniat untuk menaikkan tawaran. Saat ini Paris Saint-Germain dan Barcelona mencoba memantau situasi ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat pada layar ya. Sebagai gambaran saja, gaji Varatellia saat ini kecil banget teman-teman. Ternyata gajinya cuma 1,8 juta. Gile, cuma beda tipis sama Jan Bisek. Dan gaji 1,8 juta ini akan bertahan sampai dengan 2027 ya teman-teman, karena kontraknya baru berakhir di tahun tersebut. Nah, gaji 1,8 juta ini teman-teman akan berakhirnya di tahun 2027 ya, karena memang kontraknya baru akan berakhir di tahun tersebut. Oleh karenanya, saat ini Napoli sedang mengajukan penawaran kontrak yang baru, yaitu sampai dengan 2029 dengan nilai gaji 6 juta. Akan tetapi Varatellia meminta gaji sebesar 8 juta. Nah, Napoli tidak berencana mengabulkan permintaan gaji Varatellia. Sejauh ini teman-teman, Varatellia sudah bermain 102 kali untuk Napoli, mencetak 30 gol dan menjadi protagonis ya ketika Napoli merebut Scudetto di musim 2022-2023. Lalu kemudian teman-teman, terkait Mercato Napoli, ini dikabarkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan personal ya dengan penyerang Parma bernama Boni. Konon katanya teman-teman, pemain ini diminta langsung oleh Antonio Conte. Ini ada media namanya Il Mattino ngomong begini, Napoli telah mendapatkan kesepakatan personal dengan striker Prancis berusia 21 tahun, Boni. Saat ini berarti Napoli tinggal bernegosiasi dengan Parma dan melihat apakah Boni bisa segera direkrut di bulan Januari ini atau menunggu sampai dengan bulan Juni. Penyerang muda tersebut diyakini sebagai perekrutan impian Antonio Conte di masa depan. Nah, kalau dilihat-lihat dari posturnya teman-teman, Boni ini mirip banget kayak Lukaku ya, tinggi besar, bongsor, tingginya 189, kemudian dia gempal banget gitu ya, berotot, kemudian kulit hitam. Jadi mirip banget kayak Lukaku. Usia dia masih 21 tahun, tapi sejauh ini ya di Serie A dia udah main 12 kali dan cetak 4 gol 1 assist teman-teman. Luar biasa banget. Nah, di musim lalu di Serie B dia tampil 35 kali, cetak 5 gol 10 assist. Ini sih kalau dilihat-lihat dia kayaknya bakal jadi the new Lukaku ya di bawah arahan Conte. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Ini ada kabar buruk untuk Balotelli, striker yang baru saja dibeli oleh Genoa ya. Ini dia kayaknya harus mandi kembang nih, sama kayak Juventus ya. Cuma bedanya Juventus mandi kembang supaya terhindar dari sial cedera. Nah, ini Balotelli juga harus mandi kembang nih supaya karirnya tidak banyak sialnya ya. Karena teman-teman,
pelatih yang sangat menginginkan Balotelli untuk comeback ya, untuk bergabung dengan Genoa, yaitu Gilardino, justru baru saja dipecat nih oleh Genoa. Dan apesnya, pelatih yang menggantikan Gilardino adalah Patrick Vieira, sosok yang selama ini bermusuhan dengan Balotelli. Sebetulnya teman-teman, Balotelli dan Vieira pernah bersama-sama ya ketika membela Inter, kemudian bersama-sama juga ketika membela City. Akan tetapi permusuhan di antara keduanya memuncak ketika ada di klub Prancis ya, Nice. Saat itu Vieira sebagai pelatih dan Balotelli sebagai pemain. Ini teman-teman, drama antara Vieira dan Balotelli bisa dikatakan lucu sih. Terjadi di tahun 2018 ya teman-teman. Saat itu di awal musim Balotelli sedang menjadi narasumber ya di channel TV-nya Nice, channel TV klub yang dia bela. Nah, di sesi wawancara Balotelli mengeluarkan statement yang menarik. Dia bilang begini, "Sebetulnya saat ini saya mendapatkan tawaran dari Marseille, tetapi saya memilih untuk bertahan. Pelatih Vieira membujuk saya untuk bertahan di sini." Nah, yang menjadi lucu teman-teman, di pertengahan musim Balotelli justru pindah ya dari Nice ke Marseille gara-gara dia berantem dengan Vieira. Di Marseille teman-teman, di musim tersebut penampilan Balotelli bisa dikatakan bagus ya. Dia cuma main setengah musim, tampil 15 kali saja tapi mampu mencetak 8 gol. Coba bandingin sama Korea teman-teman, membela Marseille satu musim penuh tapi tidak mencetak gol sama sekali. Nah, balik lagi ke konflik Balotelli dan Vieira ya. Di 2018 Balotelli akhirnya pindah ke Marseille karena berantem dengan Vieira. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2020 Vieira baru buka suara ya tentang Balotelli. Vieira ngomong begini, "Mentalitas Balotelli tidak sesuai dengan olahraga tim seperti sepak bola. Saya ingin membawa etika dan kekompakan dalam skuad. Akan tetapi bagi saya sangat sulit untuk bekerja sama dengan pemain seperti dirinya." Nah, sekarang teman-teman, mereka berdua bertemu lagi di Genoa. Aduh, apes banget. Dan pertemuan keduanya sama sekali tidak direncanakan ya. Balotelli datang ke Genoa karena dirayu oleh Gilardino. Lalu kemudian Gilardino malah dipecat dan penggantinya adalah Patrick Vieira. Nah, sekarang kita tinggal tebak-tebakan aja nih, siapa yang akan keluar terlebih dahulu? Apakah Balotelli atau Vieira? Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.